dasar keberhargaan kita di mata Tuhan dan hati Tuhan, maka sudah selayaknya kita pun menjawab dan merespon apa yang menjadi maksud Tuhan dengan penyelamatan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya juga Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangannya, menjadi telinganya, kakinya, tangannya, semuanya. Untuk apa? Untuk Tuhan pakai menyelamatkan orang lain. Jadi kalau kita berbicara puncak daripada yang namanya compassion, itu sebetulnya adalah bagaimana kita membawa jiwa kepada Kristus. Tujuan yang paling tujuan adalah membawa orang mengenal dan percaya Kristus. Tidak ada tujuan yang lain yang lebih indah dan lebih mulia daripada dasar belas kasihan yang Tuhan punya. Minggu lalu kita sudah belajar banyak bagaimana segala sesuatu bahkan mujizat pun terjadi didasari oleh karena tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Betul? Persoalannya hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang lupa akan hal ini. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Namun sebelumnya kita akan baca dulu yuk sama-sama dari Roma 10 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Jadi ada satu tahapan-tahapan gimana orang percaya kalau nggak ada yang memberitahukan, kalau mereka tidak mendengar. Untuk mendengar berarti harus ada yang bicara, harus ada yang ngomong, harus ada yang memperkenalkan, harus ada yang menyampaikan, harus ada yang memberitakan. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik, pembawa kabar sukacita. Tadi kita menyanyi lagu dengar dia panggil nama saya, ya. Dan kita menjawab dengan semangat. Ku jawab ya Tuhan. Apakah saudara dan saya mengatakannya hanya sekedar perkataan, lip service karena kebiasaan nyanyi, atau kita dengan iman? Betul Tuhan, saya menjawab, ini saya. Pakai saya. Karena adalah sesuatu yang spesial ketika saudara dipanggil, dipilih, ditetapkan sama Tuhan. Untuk menjadi anak, untuk menjadi kawan sekerja, untuk menjadi ahli waris, sangat spesial. Berbicara dengan apa yang kita belajar hari ini, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi timnya Tuhan. Kita menjadi timnya pejabat atau timnya presiden mungkin. Sudah bangga luar biasa kan untuk memerintah negara ini. Apalagi jadi timnya Tuhan. Timnya satu tim. Yesus kita leadernya. Apa yang dia bicara itu yang kita harus lakukan. Supaya apa? Tim ini berjalan kompak dan goalnya tercapai. Tapi kira-kira kalau di dalam tim ini ada yang membelot, kira-kira di dalam tim ini ada yang tidak nurut sama apa yang menjadi keputusan bersama yang datang daripada otoritas tertinggi, apa yang terjadi? Tidak akan berjalan baik. Apakah saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan hanya untuk membuat kekacauan? Ekstrimnya maaf ya, saya bicara begitu. Apakah kita dipanggil sama Tuhan untuk jadi timnya dia hanya untuk membuat kekacauan di tim ini? Tentu tidak kan? Kita semua harus belajar lemah lembut, rendah hati, mendengar. Dan apa yang Tuhan katakan, ada apa ya firman Tuhan katakan di sini. Gimana orang akan percaya kalau tidak mendengar? Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Apakah saudara dan saya mau menjadi kawan sekerja Tuhan? Yang sudah seharusnya dan sewajib-wajibnya
saudara dan saya duduk di tempat ini sudah menjadi pribadi yang percaya kepada Dia, seharusnya kita siap untuk menjadi kawan sekerja Tuhan. Tuhan yang menilai apa yang kita kerjakan. Kita sudah belajar banyak, Dia datang dengan api, Dia datang semuanya. Kita sudah belajar banyak tentang itu. Namun hari ini, di ayat 15, bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus. Saudara dan saya diutuskan sama Tuhan, amin? Sepakat? Kita diutus sama Tuhan? Nanti kita lihat ya. Kita belajar dulu yang pertama. 3 hal yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, kita dipanggil untuk pergi, bukan untuk diam. Jadi sebetulnya ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini sudah dikasih mandat, kita sudah diberikan semua benih keilahian, kita sudah diberikan semua toolsnya, perlengkapannya untuk saudara dan saya bisa maju bergerak bersama-sama dengan Tuhan, menggenapi rancangannya, menjadi kawan sekerjanya bagi kemuliaannya. Itu tujuannya Tuhan. Tadi di Roma 10 ayat 15 kita sudah tahu. Jadi siapa yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan dan Tuhan tunjuk untuk diutus? Saya. Imani di dalam diri kita sendiri. Saya. Kita tidak nunjuk orang lain. Saya. Ya. Bahkan amanat agung kita tahu. Ya, di sana dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Tuhan mau kita tuh mengajarkan kepada mereka hal-hal kebenaran, supaya mereka benar-benar utuh dan sempurna diselamatkan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan apa yang sama seperti yang saudara dan saya lakukan. Amin. Kekristenan itu tidak pasif. Cek di dalam diri kita, hari-hari ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang mengaku diri Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, rohnya ada di dalam diri kita. Cek dalam diri kita apa yang kita lakukan hari-hari ini. Apakah kita masih di dalam track rencana Tuhan ataukah tidak? Ataukah lebih fokus dan peduli kepada diri kita sendiri, ataukah peduli kepada kehendak Tuhan? Itu kita bisa cek masing-masing ya. Di sini kata pergi adalah sebuah perintah. Jadi bukan pilihan. Tidak ada pilihan di sini. Artinya saudara dan saya di tempat ini kita benar-benar harus mengambil keputusan. Ini saya Tuhan, utuslah saya. Kita pergi. Tuhan yang pimpin semuanya untuk tujuannya. Dan di situ kita tahu ya, kalau kita baca di Kisah Rasul itu kan dari mana dulu? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya ingin menceritakan sedikit kehidupan daripada John Harper. Ada yang pernah tahu ceritanya John Harper? Ada yang pernah tahu nggak? Makanya saya kasih background gambarnya Titanic yang tenggelam. Supaya dengan gini ingat terus, oh ya John Harper itu bisa menginspirasi buat setiap kita. John Harper itu adalah, memang dia seorang pendeta ya, tetapi setiap orang percaya diutus, dipilih sama Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Tapi di dalam cerita ini, di dalam realita ini, John Harper itu adalah seorang hamba Tuhan. Istrinya sudah meninggal, anaknya umur 6 tahun, seorang perempuan. Dia berasal dari Inggris, dipercayakan untuk melayani di satu gereja sebagai gembala di sana, di Chicago. Suatu ketika dia diminta untuk KKR, ya, KKR ke Inggris, gitu. Terus kemudian di dalam mereka naik Titanic. John Harper dan anaknya yang 6 tahun itu naik Titanic. Dalam kejadian ini kita tahu semua kejadian yang terjadi dengan Titanic kan, gitu. Kegores lambungnya sama karang es. Dan akhirnya singkat cerita, perlahan demi perlahan kapal Titanic mulai tenggelam. Apa yang dilakukan John Harper? Dia berteriak-teriak, ini yang menyaksikan. Dia berteriak-teriak, menyelamatkan orang, berseru-seru. Sudahkah kamu percaya Yesus? Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Terus dia mengatakan seperti itu sambil dia lari-lari di geladak kapal, di kapal itu. Ketika mulai tenggelam, pertama yang dia lakukan, dia menyelamatkan anaknya yang 6 tahun.
dia naikkan ke skoci kapal. Dia hanya mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu tenang di sini, kita akan ketemu lagi nanti." Kemudian ayahnya meninggalkan dia dan dia mulai berlari-lari kepada orang-orang yang ada di kapal itu, dan dia hanya mengatakan gini, "Anak-anak dan wanita dan orang-orang yang belum percaya, cepat masuk ke kapal, cepat masuk ke kapal. Siapa yang belum percaya Yesus, percaya Yesus. Yesus jalan keselamatan, jalan kehidupan." Itu yang terus dia teriak-teriakan, sehingga itu ada orang-orang yang memperhatikan. Kemudian mulai kapal itu tenggelam. Mulai kapal itu tenggelam di kedinginan es yang begitu dingin sekali. Dia memberikan pelampungnya kepada salah satu anak muda. Dia hanya mengatakan gini, "Maukah kamu percaya Yesus? Yesus jalan keselamatan dan hidup. Kalau engkau percaya Yesus, engkau akan selamat." Anak muda itu tidak menerima dia. Anak muda itu menolak, padahal udah dalam kondisi dalam kondisi yang kritis. Ya. Tapi apa yang dilakukan John Harper? Dia memberikan pelampungnya kepada anak muda itu. Dia sendiri tidak pakai. Dia berikan pelampungnya kepada anak muda itu. "Tuhan Yesus mengasihi kamu." Dia berikan. Dia berenang, tetap dia sampaikan kebenaran, kabar sukacita, kabar Injil, kebenaran, kabar keselamatan itu kepada orang-orang. Semampu dia terus dia melakukan di kedinginan. Sebelum dia benar-benar membeku, dia datengin lagi tuh anak muda. "Yesus, jalan keselamatan. Engkau akan selamat jika engkau percaya Yesus." Dan akhirnya apa? Akhirnya anak muda itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak lama dari situ, dia sudah tidak mampu lagi. Anak muda itu menyaksikan John Harper meninggal. 4 tahun setelah kejadian Titanic, anak muda itu menyaksikan. Dia menyaksikan bahwa dialah orang terakhir yang diinjili. Kalau kita melihat hal seperti ini, kira-kira di mana posisi kita hari ini? Sudah kapan terakhir saudara dan saya memperkenalkan Yesus kepada orang lain? Kapan saudara dan saya memperkenalkan pribadi Yesus kepada orang yang belum selamat? Saudara dan saya mah aman, kita pasti selamat. Kalau kita tiba-tiba pulang pun, tempat kita sudah jelas ada di pangkuan Abraham. Tapi di luar sana masih banyak sekali orang yang perlu mendengar kata Yesus dapat menyelamatkan hidupmu. Yuk, cek dalam diri kita. Kapan kita terakhir memperkenalkan pribadi Yesus kepada orang lain? Jadi jika kita lihat di sini, apa pesan yang bisa kita ambil? Banyak sekali orang di sekitar kita yang sebetulnya sedang tenggelam. Saya bersyukur bulan yang lalu kakak suami saya yang notabene berbeda keyakinan dengan kita, berbeda iman dengan kita, sakit, drop, masuk rumah sakit. Saya bilang suatu ketika, kami memang sering ke sana. Suatu ketika saya bilang sama suami saya, "Pak, ayo kita ke sana sekarang." Saya nggak mau ngomong apa-apa lagi, nggak mau berdoa apa-apa lagi. Saya cuma pengen bisikin dia tentang kebenaran. Saya cuma pengen bisikin dia Yesus jalan keselamatan dan hidup. Mengenai dia percaya atau tidak bukan bagian saya. Akhirnya saya dan suami saya pergi, dan kakak suami saya beberapa hari setelah itu meninggal. Saya berdoa untuknya. Saya bersyukur. Dan minggu yang lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu, seorang perempuan datang berjalan kaki. Dia jalan di-drop oleh ayahnya, berbeda keyakinan ya, seorang anak muda, perempuan. Di-drop sama ayahnya di balai kota, dekat Jalan Braga. Dia dipimpin kakinya oleh Tuhan. Pertama kali dia menginjakan PB, landmark. Tuhan memberikan kesempatan untuk saya dan beberapa rekan ketemu sama dia. Ngobrol sharing, ternyata kami baru tahu dia berbeda keyakinan. Kita hanya bertanya, sudahkah kamu percaya Yesus?
Pernahkah engkau dilayani untuk percaya pada Tuhan Yesus? Karena dia satu-satunya jalan keselamatan. Puji Tuhan, akhirnya dia percaya. Dan kami melayani dia, terima Yesus di rumah Meet and Greet. Bisa Tuhan mengirimkan dengan caranya. Bisa kita yang harus mendatanginya. Tetapi intinya kita harus punya hati Kristus. Dan kita harus bergerak dimanapun, kapanpun. Karena kita adalah kaki, tangan, telinga, dan mata Tuhan. Amin. Yuk, keselamatan ini bukan punya kita sendiri, tapi juga punya banyak orang di luar sana yang notabene benar-benar dia tenggelam, sedang tenggelam. Tapi seringkali kita ini sibuk sendiri. Seringkali kita menunggu waktu yang tepat, dalam tanda petik, dengan dalih waktu yang tepat, waktu yang tepat. It's okay kalau itu memang Tuhan yang menggerakkan. Tapi kadang-kadang kata dalih ini membuat akhirnya kita tidak aktif bergerak. Padahal waktu mereka hampir habis. Ya, ini hal-hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita pikirkan, bahwa ini adalah hal kebenaran. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan tunggu semuanya nyaman, jangan tunggu semuanya sempurna menurut pikiran kita. Padahal akhirnya kita yang terlambat dan menyesal. Orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita perlu suara kita, perlu kebenaran yang disampaikan. Amin. Kita lihat yang kedua. Injil harus diberitakan, bukan disimpan. Seringkali anak Tuhan, orang Kristen, udah dengar kebenaran, hanya disimpan untuk dirinya. Yang penting saya sudah selamat. Yang penting ketika saya pulang, saya sudah ketemu dengan Tuhan Yesus dan lain-lain. Tapi bagaimanakah peran yang tadi kita tahu, peran krusial, compassion yang tertinggi nilainya itu kita lakukan? Apakah kita mengerjakannya? Ingat, orang-orang di sekeliling kita, dia sedang tenggelam, tangannya sedang begini semua. Dan kita semua tempat ini punya kesempatan untuk menarik mereka keluar. Sekali menarik, kekal selamanya dalam keselamatan. Amin. Kita minta sama Tuhan, mampukan kita untuk itu. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara dan saya dikatakan kita diberikan kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kita. Amin. Maka dari itu kita harus menjadi saksi, kan? Gitu. Jadi kita lihat kenapa Injil harus diberitakan dan kenapa harus saudara dan saya yang memberitakannya. Pertama, karena Yesus memberikan amanat agung. Kenapa dibilang amanat agung? Kira-kira kalau kita punya saudara, ya, orang tua aja, orang tua kita sudah dalam kondisi yang sakit dan akan pulang, dia mengatakan sesuatu di hari terakhirnya. Nah, nanti titip si A ya, rawat dia seperti anakmu sendiri, misalkan begitu. Apakah saudara tidak akan melakukan? Pasti saudara akan melakukan. Betul? Ya dong, orang yang kita hormati, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi memberikan amanat agung, memberikan amanat seperti itu kepada kita. Kenapa kita harus melakukannya? Karena saudara mengasihi dia. Bukan karena disuruh, kan? Bukan karena paksaan, kan? Bukan karena tekanan, kan? Tapi karena saudara mengasihi dia. Makanya saudara melakukan amanat terakhirnya sebelum dia gak ada. Sama. Hari ini kita juga dengan amanat agung, amanat tertinggi, amanat yang dari Tuhan kita. Dia mengatakan, dia memberi kepada kita kuasa supaya kita menjadi saksi, supaya kita membawa jiwa-jiwa itu datang kembali kepada dia. Saudara dan saya melakukan itu apakah karena terpaksa? Apakah karena gembala harus target satu murid 1 tahun? Kan tidak. Karena saudara dan saya mengasihi dia. Bukan soal cara, sekali lagi. Karena apa? Karena sesungguhnya setiap kita, jujur, setiap kita, Tuhan kita,
mencatat networking yang sudah kita buat. Bukan soal di gereja dipapangkan, oh Pak Abraham, Pak Ampi, udah berapa jiwa yang dibawa sama Tuhan. Enggak, gereja enggak bikin gitu. Tapi kerajaan Allah bikin gitu. Amin. Karena itu, jangan pernah mengecilkan diri kita. Diri kita ini sangat powerful, dilengkapi oleh Tuhan. Yang penting, Tuhan itu bukan cari orang yang hebat, tapi Tuhan cari orang yang bersedia untuk menjadi kawan sekerjanya dan komitmen melangkah bersama-sama dengan Dia. Iman timbul dari pendengaran. Sebentar, saya baca 1 Korintusnya ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegah. Bukan kekuatan kita, tapi keputusan kita untuk taat. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Firman mengatakan keharusan bagiku, ya kan? Jadi bukan pilihan loh. Sebetulnya itu bukan pilihan, perintah yang harus kita lakukan. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wow, kalau kita renungkan ayat ini benar-benar dahsyat sekali. Artinya tidak ada alasan untuk tidak memberitakan kabar sukacita kepada orang. Karena begitu engkau percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulutmu, percaya di dalam hatimu, dia diselamatkan. Jaminan sudah dipegang. Iman timbul dari pendengaran. Injil tidak bekerja jika hanya disimpan di dalam hati. Tetapi seringkali orang takut. Padahal Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dia memberikan roh keberanian dalam diri kita. Ketika ada ketakutan di dalam diri kita, artinya ada celah di dalam diri kita. Artinya logika mulai menguasai kita. Dan kita melihat apa yang kita lihat dengan mata. Tidak melihat seperti hati Tuhan. Tidak melihat bagaimana Tuhan melihat. Kalau kita mengimani firman, maka apa yang kita lihat adalah mata Tuhan yang melihat. Amin. Contohnya ada seorang yang ateis namanya Penn Jillette. Penn Jillette ini adalah seorang ateis, tapi dia mengatakan seperti ini. Waktu saya melihat dia mengatakan seperti ini, saya cuma bilang wow, ateis. Dia mengatakan begini, jika benar-benar ada surga dan neraka dan Anda tidak memberitahu orang, itu berarti Anda tidak peduli. Tadi Pak Arifin juga sampaikan gitu loh. Orang kaya itu tidak peduli sama Lazarus. Jadi karena ketidakpedulian ini yang akhirnya menghambat dan membuat kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jika benar-benar surga dan neraka jika benar-benar surga dan neraka dan Anda tidak memberitahukan orang itu, berarti Anda tidak peduli. Nah, dia mengatakan lagi, seberapa besar Anda harus membenci seseorang sampai Anda tidak memberitahukan tentang keselamatan. Jadi bagi dia, di mata dia sama seperti orang yang benci kalau kita nggak sampaikan keselamatan kepada orang lain. Padahal katanya kasih. Ya. Hari ini kita belajar hal-hal sederhana, tetapi perlu untuk kita terus lakukan, praktekkan, karena ini Tuhan perintahkan dan tidak ada tawar-menawar. Ini dipercayakan kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, supaya saudara benar-benar mengalami kehidupan seperti yang Tuhan janjikan. Sedikit saya tambahkan pengalaman saya ketika saya menahan, dalam arti Tuhan sudah menggerakkan untuk melayani seseorang percaya Yesus, tapi saya menunda. Dari rumah saya dulu ada tukang jualan sayur begitu, ada ibu-ibu jualan sayur. Seringkali pagi-pagi saya belanja di sana. Suatu ketika ngobrol sama ibu-ibu ini berbeda keyakinan ya dengan kita. Ibu-ibu ini cerita gitu, saya harus cepat pulang, bla 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 bla, cerita ternyata anaknya tuh sakit gitu, sakit dan lumayan parah. Oh gitu ya, ada hati belas kasihan dalam hati sama ibu-ibu ini. Terus akhirnya saya habis belanja, saya pulang jalan. Ketika jalan pulang, kenapa pulang katanya? Kenapa kamu nggak ngomong sama dia di mana rumahnya dan datengin dia?
Padahal perjalanan pulang, saya ragu. Akhirnya saya memutuskan pulang. Padahal udah diingetin. Ketika saya udah pulang, besok saya mau ke pasar, mau ke tempat itu lagi untuk belanja sayur lagi. Gak jualan ibunya. Berapa waktu setelah itu baru dia jualan, mungkin seminggu setelah itu dia jualan. Bu, kenapa gak jualan? Ternyata dia bilang, iya Bu, anak saya meninggal. Yang mana? Yang sakit seminggu yang lalu. Saya di situ langsung hancur hati saya, sehancur-hancurnya. Saya pulang tuh nangis sama Tuhan. Minta ampun betul saya sama Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah bicara sama saya tapi saya menunda. Kira-kira di mana sekarang dia? Yang pasti bukan di Firdaus kalau dia belum percaya Yesus. Hanya orang-orang yang percaya Yesus yang dia akan ada di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Menyesal sekali. Cukup lama saya menyesal, tapi akhirnya Roh Kudus mengingatkan saya. Udah, move on. Yang penting kamu udah ngerti masalahmu. Maju terus. Begitu, itu sedikit pengalaman yang sangat menyesalkan ketika diceritakan juga. Baik, sekarang ya, waktu kita berjalan terus. Nah, apa yang seringkali menghambat? Karena takut ditolak kan? Memberitakan Yesus, memperkenalkan Yesus, tapi takut ditolak. Kita buka celah untuk roh ketakutan. Padahal tabrak aja, jalan aja. Soal dia terima atau enggak itu kan Tuhan yang bekerja. Bagian kita menyampaikan kabar sukacita, ya. Tapi lebih tragis kalau kita tahu bagaimana menyelamatkan. Kita semua tahu kan? Semua orang harus mendengar. Tetapi kita memilih untuk diam. Sampai akhirnya kejadian lah, orang yang tenggelam cuma kelihatan tangannya benar-benar tenggelam dan akhirnya dia masuk dalam kegelapan kekal. Saudara ikut andil membuat dia masuk dalam kegelapan kekal. Makanya kenapa kalau digerakkan sama Tuhan langsung lakukan. Soal masalah percaya dan tidak atau gimana itu bagian Tuhan. Amin. Jadi ingat ya, karena apa? Mungkin Anda salah satu Alkitab hidup yang mereka baca. Kan saudara adalah firman yang terbuka kan? Tuhan mau kita jadi firman yang terbuka. Baik, yang terakhir, yang ketiga. Kita harus bekerja memberi dampak. Langsung saja di Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau saudara tidak mau diutus, Tuhan akan pakai orang lain. Karena Tuhan gak suka maksa. Kita semua sudah tahu, semua di tempat ini diutus sama Tuhan. Tapi yang kamu bergerak, ya sudah Tuhan pakai orang lain. Tapi Tuhan punya cara tersendiri untuk setiap keputusan yang saudara dan saya buat. Tuhan bukan mencari kemampuan, tapi ketersediaan. Kalau saudara sedia, Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Apa yang tidak pernah saudara pikir, apa yang gak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan yang membuatnya, memberikannya dalam hidup saudara dan saya. Saya pengen mencontohkan sedikit tentang Nick Vujicic. Pernah pasti kalau ini ya? Pernah dengar ya? Apa yang saudara tahu Nick Vujicic yang mana? Yang tidak ada? Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Kehidupan Nick Vujicic juga bukan sesuatu yang mudah. Umur 10 tahun, dia lahir dengan kondisi seperti itu. Umur 10 tahun dia sudah mau bunuh diri di Batam. Karena dia merasa dia akan menjadi beban buat orang tuanya. Dia bagaimana nanti masa depannya. Semuanya itu berkecamuk di dalam pikiran dia. Anak 10 tahun pengen bunuh diri. Tapi tiba-tiba dia ingat mamahnya, ingat wajah mamahnya. Dia punya belas kasih buat mamahnya. Dia kasihan sama mamahnya. Sampai akhirnya dia tidak jadi untuk bunuh diri. Padahal dia udah sangat memutuskan mau bunuh diri. Suatu ketika, dan dia berjalan terus
Umur 15 tahun, dia mulai menginjil, dia mulai menyampaikan kabar baik. Dia terus melangkah melakukan, terus seperti itu. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Nick ya, di dalam kehidupan Nick, sangat-sangat luar biasa banget, sangat menginspirasi. Saya ingin menginikan sedikit, sebentar. Jadi Nick Vujicic itu adalah pribadi yang benar-benar dia memberikan hidupnya buat Tuhan sejak dari masa mudanya. Dia bilang sekalipun dia nggak ada tangan, sekalipun dia nggak ada kaki, tapi dia bilang, aku bisa menjadi kaki dan tangannya Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya yang semuanya dipercayakan Tuhan lengkap, utuh? Kita perlu deh untuk merenungkan ini. Sangat perlu untuk merenungkan ini. Suatu ketika ada firman yang membuat terobosan dalam hidup dia. Firmannya ada di Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Kurang lebih intinya gini. Orang buta sejak lahir bukan karena dosa, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan melalui kondisinya. Itu yang membuat titik balik dalam kehidupan Nick Vujicic. Sampai akhirnya dia benar-benar memiliki kehidupan yang luar biasa. 15 tahun dia sudah mulai sharing di gereja, 17 tahun dia sudah mulai menjadi pribadi yang mengambil keputusan untuk full time melayani Tuhan, dan seterusnya waktu kita terbatas. Tapi intinya tidak fokus kepada luka. Ada luka apa di dalam diri saudara dan saya? Jangan fokus ke sana. Fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Hasil yang dilakukan oleh Nick, sampai 2026 dia khotbah langsung 800 juta orang, langsung yang face to face dengan dia. Dia sudah ke 70 negara terus untuk melayani dan menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Sudah bertemu dengan 30 kepala negara. Artinya gini, keterbatasan apa yang ada di dalam diri kita, kalahkan itu dan ingat, saudara dan saya sempurna di hadapan Tuhan karena Tuhan menyempurnakannya. Yang penting sekali lagi, bukan soal kuat dan gagah kita, tapi soal kerendahan hati mau dipakai oleh Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah tanggung jawab yang harus kita pegang. Inilah tanggung jawab yang menjadi bagian saudara dan saya yang harus kita lakukan. Tuhan tidak butuh orang yang hebat. Tuhan perlu orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Karena itu yuk kita memberi dampak dimanapun kita ada. Kadang-kadang perkataan kita yang sederhana itu pun memberikan satu kekuatan bagi orang lain. Padahal sederhana tapi dengan hati ya. Yuk jadilah terang lewat sikap, perkataan, tindakan. Karena suara Anda adalah satu-satunya yang mereka dengar untuk mereka masuk dalam keselamatan. Kita percaya bahwa pada pagi hari ini ketika kita belajar 3 hal ini, yang pertama, tanggung jawab kita untuk pergi dan memberitakan. Pertama, kita dipanggil untuk pergi, bukan dipanggil untuk diam. Kita dipanggil untuk pergi. Yang kedua, Injil harus diberitakan. Karena itu amanat agung. Kita melakukannya dengan kasih. Saudara sudah diperlengkapi. Roh Kudus ada pada kita. Kita diberikan roh keberanian. Yang ketiga, bekerja memberi dampak. Tidak ada yang diam. Semua harus terus bekerja. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja bagi kerajaan Allah, bekerja bagi kemuliaan-Nya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial. Tim musik boleh maju di depan. Kita bawa apa yang kita sudah dengar pada pagi hari ini, agar ini termeterai di dalam hidup kita. Ingat, seorang John Harper, dia rela memberikan nyawanya bagi banyak orang memperoleh keselamatan. Firman mengatakan, apakah ada yang lebih besar, kasih yang lebih besar selain daripada orang yang memberikan nyawanya bagi saudaranya? John Harper melakukan itu. Mungkin kita tidak sampai di titik itu, tetapi pernah nggak mendengar save the lost at any cost? Selamatkan mereka yang terhilang berapapun harganya hidup kita. Amin.